Halo, Aquarius ya. Hai Aquarius. Halo juga Crosswatcher, lagi mantau Aquarius. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Aquarius ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada beberapa vice versa ya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja kita lihat prediksi Aquarius. Aquarius di bulan Oktober 2024 ya. Oke. Aku ngerasa di bulan Oktober ya, sebenarnya kamu ini punya power, kamu punya kekuatan menghadapi apapun, menghadapi siapapun, termasuk menghadapi keuanganmu ya. Jadi beberapa kalau ada isu finansial, kalau ada masalah keuangan, ini bisa dihadapi, bisa dijalani, bisa dilewati ya. Kamu kuat, ya kamu punya power. Jangan ragukan dirimu ya. Jangan ragukan rezekimu. Rezekimu gak kemana gitu. Yang ditakdirkan untukmu ya untukmu, gak akan kemana ya. Oke. Aku ngerasa di Oktober banyak sih yang harus dikerjakan, banyak yang harus dihadapi, banyak yang harus diusahakan di Oktober. Jadi sebenarnya mungkin ada kekhawatiran, kecemasan atau apa gitu ya. Tapi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas. Soalnya emosionalmu, pikiran perasaanmu ya mempengaruhi tindakanmu ya. Misalnya emosional gak stabil, ya kerjaan bisa gak stabil. Atau ada perasaan, pikiran gak stabil, ya semua bisa jadi gak stabil ya. Jadi stabilkan dirimu, stabilkan emosionalmu. Aku rasa seperti itu ya. Ya supaya semua baik-baik aja sih. Kemudian oke. Ini aku lihat memang di Oktober ya, kayak ada rasa kehilangan mungkin. Di Oktober ada rasa kesepian, diabaikan atau apa gitu ya. Jadi memang ya mungkin kita harus bersiap-siap ya. Kayak ya inilah hidup kan. Hidup itu kadang menggenggam, kadang ya melepas. Hidup kadang mendapatkan, kadang ya melepaskan gitu. Jadi aku ngerasa ya mungkin ada nanti berat banget soal keuangan, ada nanti berat soal finansial atau apa gitu ya. Jadi harus bersiap-siap, harus berjaga-jaga ya, terutama keuangan ya. Jadi hati-hati gunakan uangmu, hati-hati manajemen keuanganmu ya. Itu sih.
Hmm, kemudian ya aku ngerasa memang ada beberapa Aquarius mungkin insecure atau tidak aman ya. Ya insecure bisa merasa tidak aman. Jadi aku ngerasa ya mungkin kamu lebih batasi diri, kamu lebih mengendalikan diri sih. Mengendalikan emosional mungkin, mengendalikan finansial, atau apa ya? Ya mengendalikan diri sih, lebih tepatnya. Beberapa bikin batasan, bikin tembok yang tinggi ya, untuk membatasi diri. Kayak ya membatasi akses dengan beberapa orang, membatasi akses dengan beberapa hal gitu ya. Karena kamu tahu kemampuanmu, kamu tahu kesanggupanmu. Kamu bisa mampu menghadapi apa, kamu bisa sanggup menghadapi siapa ya. Jadi kalau dirasa gak mau menghadapi ini, ya kamu hindari. Gak mau hadapi si itu, kamu hindari gitu ya, aku rasanya. Oke. Terus oke. Aku ngelihat ya, sepertinya beberapa orang ini mau mengimbangi kamu ya. Entah itu keluarga, teman, rekan, atau seseorang mau imbangi dirimu gitu. Jadi kalau kamu pasif ya mungkin orangnya juga pasif. Kalau kamu cuek ya orangnya jadi cuek ya. Maksudnya kalau kamu batasi diri ya dia batasi diri. Kamu diam ya dia diam gitu. Jadi ada mau imbangi kamu atau kayak berusaha ya mirror aja sama kamu ya. Gitu sih. Cuma aku ngerasa kalau ada orang-orang bersikap mirror ya, ini sebenarnya ada merasa bersalah. Ada sebenarnya kayak ngerasa ya apa saya salah? Apa saya salah bersikap mirror sama kamu? Apa saya salah ya cuek juga sama kamu? Apa saya salah begini begitu ya? Ada sih ya walaupun diam-diaman tapi merasa bersalah aja gitu. Oke, dan aku lihat ini ada ya memata-matai kamu, ada yang memantau kamu. Ini bisa siapa aja. Tapi aku ngerasa ini ada memang suka sama kamu ya. Ada yang mencintaimu, menyayangimu. Ini memantau kamu terus gitu. Ada yang diam-diam juga mempelajari kamu. Ada yang diam-diam ya mengawasi gerak-gerikmu. Kayak apa ya? Mungkin mengawasi plus minusnya kamu, melihat baik buruknya kamu, mengintip-ngintip kehidupanmu. Ya ada sih sekepo itu, sepenasaran itu ya. Ada merasa penasaran kamu tuh bagaimana sebenarnya, kamu bagaimana ke depannya, kamu akan seperti apa ke depannya. Ya itu sih. Oke. Cuma aku ngerasa sepertinya ada ya masih marah, ada masih kecewa, ada yang masih kesel sama kamu. Entah kenapa gitu ya. Eh, aku sih ngerasa beberapa ini karena konflik, karena drama, konflik batin, perang batin, atau apa gitu ya.
Jadi ada yang marah, ada yang kesel begitu. Ada juga kesel ya karena belum saling memaafkan ya, belum ada yang minta maaf, belum ada memohon maaf gitu. Jadi kayak kesel lah, jengkel aja. Atau ya kesel jengkel itu karena rasa kecewa ya. Beberapa orang punya ekspektasi sama kamu, beberapa ada berharap besar sama kamu, tapi ternyata ya ekspektasi harapan itu bawa kekecewaan ya. Itu sih, misalnya seseorang pengen kamu begini, seseorang pengen kamu begitu, keluarga, teman, rekan pengen kamu begini, kamu begitu, tapi kan kamu nggak selalu memenuhi harapan mereka, kamu nggak selalu bisa menyenangkan mereka. Itu sih. Jadi apa ya mereka adalah kayak kecewa gitu aku rasanya. Ada juga ini marah karena memikirkan uang ya, atau ada persoalan keuangan sama kamu ya. Beberapa kalau ada masalah duit, berhubungan duit, ada rasa kayak ya rasa nggak enak aja, ngerasa ada perasaan nggak enak gitu dengan dirimu. Oke. Kemudian ini ya mungkin ada memang kalau dia ngerasa udah rumit, dia ngerasa udah sulit, udah ribet hubungan ini, ya ada mau pergi, mau menghindar, mau menjauh, mau move on gitu. Oke. Tapi kalau yang masih mencintaimu, menyayangimu, ini masih mau bertahan, aku rasa seperti itu ya. Yang benar-benar mencintai, menyayangimu akan bertahan sama kamu. Tapi kalau ya orang-orang yang sesaat aja ya cintanya, orang-orang yang sesaat saja perasaannya, ya lama-lama pergi juga, lama-lama menjauh juga gitu. Jadi ya udah, begitulah hidup ya. Kalau tidak baik untukmu, pasti dijauhkan dari kamu. Kalau tidak baik untuk kita, pasti dijauhkan dari kita gitu. Oke? Kemudian aku ngerasain ada pesan ya, apapun yang terjadi, tetaplah penuh cinta, penuh kasih sayang ya. Apapun yang terjadi, tebarkanlah cinta, tebarkan kasih sayang, tebarkan kebaikan. Karena itu akan kembali sama kamu. Hal-hal baik, hal-hal positif kamu pancarkan, itu akan balik ke kamu ya. Itu. Kayak apa ya, kamu ini harus bijak-bijak menghadapi apapun, siapapun. Bijak-bijak menghadapi berbagai situasi, berbagai keadaan ya. Kayak penting banget sih menahan emosi, penting mengendalikan emosional ya. Mungkin beberapa orang ada aja mancing-mancing marah, beberapa ada mancing-mancing bikin kecewa atau apa, tapi kendalikan emosional, teruslah bijaksana, bersahaja ya. Iya, karena gimana ya, perjalanan hidupmu itu ada perjalanan spiritualmu ya. Kayak misalnya kamu diuji menghadapi orang-orang bikin emosi ya. Kamu dicobai gitu, ada cobaan menghadapi orang-orang, yaitu menguji spiritualmu juga. Itu menguji kayak spiritualmu
sebatas apa, kesabaranmu sebatas apa, ketulusanmu sebatas apa, ya. Tapi kalau kamu semakin tulus, kamu semakin sabar, semakin bijaksana, ya berarti spiritualmu bagus. Artinya ya berkah, anugerah akan datang ke kamu, ya. Oke. Jadi apa ya? Harus sering-sering ya healing sih. Healing maksudnya tenangkan dirimu, sembuhkan dirimu, ya. Ya meskipun berat gitu. Dalam artian ya menghadapi orang-orang yang bikin emosi, menghadapi hal-hal yang men-trigger kamu, yang ya menguji mentalmu. Itu harus tenang, ya. Kamu harus tenang, harus sembuhkan luka batinmu, ya. Jadi kalau kecewa gitu ya memaafkan. Kalau sakit hati, emosi, tenangkan dirimu, ikhlaskan gitu, ya. Itu sih. Soalnya kalau kamu sestabil itu, ya hidupmu juga stabil. Kalau kamu bisa sestabil itu, hidupmu akan lancar sih, ya. Jadi bisa ya tenang menjalani kehidupan, tenang menjalani masa depan, dan semua jadi lebih mudah, jadi lebih lancar ke depannya, ya. Oke, sampai sini dulu Aquarius. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.